Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Surya Nugroho dengan NIM 31402100090. Dosen pengampu Dr. Andes Haji Indri Kartika, SEMSI AKCA, yang saya hormati. Kemudian saya akan menjelaskan akuntansi perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Yang kedua memahami karakteristik perusahaan dagang. Kemudian yang ketiga membedakan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang keempat ada pengertian sistem periodik dan perpetual. Kemudian yang kelima menyebutkan rekening-rekening yang ada dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada definisi perusahaan dagang. Apa sih itu definisi perusahaan dagang? Perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Kemudian ada karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Kemudian yang kedua membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Kemudian yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Kemudian yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Kemudian yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan posisi beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Kemudian, apa sih perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Yang pertama, kegiatan utamanya. Perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu sangat berbeda. Kalau perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok, sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Kemudian yang kedua ada persediaan. Perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Kemudian yang ketiga, penentuan harga pokok barang. Perusahaan dagang itu relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Kemudian ada sistem periodik. Sistem periodik atau dikenal juga dengan metode fisik adalah suatu sistem pencatatan persediaan yang mewajibkan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal pembuatan laporan keuangan perusahaan. Metode periodik ini dibuat dengan indikator yang penting agar bisa menentukan harga pokok penjualan atau HPP dari stok opnam yang masih tersedia. Dengan menggunakan metode periodik ini, maka perusahaan akan mempunyai data terkait mutasi persediaan secara lebih akurat dan juga sesuai dengan persediaan fisik yang ada di gudang. Kemudian ada sistem perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat berbagai akun secara terpisah pada setiap jenis persediaan yang ada. Metode perpetual ini juga banyak dikenal dengan sebutan metode buku pembantu persediaan. Kelebihan yang Anda rasakan dalam menggunakan metode perpetual ini adalah lebih mudah dalam melakukan kontrol persediaan dan lebih mudah dalam menentukan harga pokok penjualan dari berbagai varian produk. Kemudian, pencatatan transaksi. Dengan metode perpetual dan metode periodik itu sangat berbeda. Yang pertama, ada pembelian barang dagangan tunai atau kredit. Yang pertama di debit, persediaan barang dagang, kemudian di kredit, kas,
atau hutang dagang. Sedangkan sistem periodik, di debitnya itu pembelian, sedangkan kas dan hutang itu di kredit. Sama tapi perbedaannya dalam akunnya di sini persediaan barang dagang. Kemudian ada retur pembelian. Metode perpetual dan metode periodik itu hampir sama, tetapi terdapat perbedaan dalam nama akunnya. Kalau di sini persediaan barang dagang di kredit, sedangkan yang di sini itu retur pembelian. Sama-sama di kredit tapi namanya berbeda. Kemudian potongan pembelian. Di sini itu sama-sama sama. Cuma di sini itu ada beban pokok penjualan. Sedangkan yang di sistem periodik itu dinamakan potongan pembelian. Kemudian biaya angkut pembelian. Kalau menggunakan metode perpetual, nama akunnya beban pokok penjualan itu debit, sedangkan kas atau hutang dagang itu di kredit. Kalau dengan metode periodik, biaya angkut pembelian itu di debit, sedangkan kas dan hutang itu di kredit. Sama, tetapi nama akunnya di debit itu berbeda. Sedangkan penjualan tunai atau kredit. Di debit atau debit kas atau piutang dagang, sedangkan penjualan itu di kredit. Kemudian ada beban pokok penjualan, itu di debit, dan persediaan barang dagang itu di kredit. Kemudian dalam sistem periodik itu berbeda. Kalau periodik itu kas atau piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Kemudian ada retur penjualan. Retur penjualan dalam sistem metode perpetual di debit dan kas di kredit atau piutang dagang pun di kredit. Kemudian ada lagi persediaan barang dagang di debit, kemudian beban pokok penjualan di kredit. Kemudian dalam sistem periodik, retur penjualan di debit, sedangkan kas atau piutang dagang di kredit. Kemudian ada potongan penjualan, kas di debit, dan potongan penjualan pun di debit. Sedangkan di kreditnya itu piutang dagang. Kemudian dalam metode periodik, kas di debit dan potongan penjualan di debit. Sedangkan piutang dagang pun di kredit. Biaya angkut penjualan. Dalam metode perpetual, jurnalnya biaya angkut penjualan itu di debit, sedangkan kas atau hutang dagang di kredit. Kemudian ada biaya angkut penjualan, itu di debit, sedangkan kas atau hutang dagang di kredit. Nah, tadi dapat disimpulkan terdapat rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Kemudian retur pembelian dan pengurangan harga. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan pada pemasok karena alasan tertentu. Kemudian ada potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang harga masa potongan. Kemudian ada beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Kemudian ada penjualan atau sales. Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Kemudian ada retur penjualan dan pengurangan harga. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Kemudian ada potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Kemudian ada beban angkut
penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian ada utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Kemudian ada piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Kemudian saya buat shorthand soal yang pertama. Pada tanggal 2 Januari membeli barang dagang dari PT Alkatiri sebesar 30 juta, PPN-nya 10% dengan syarat 5/10 N/30. Yang pertama kan ada sistem periodik, maka kita buat sistem periodik dengan jurnalnya. Yang pertama, pembelian di debit sebesar 30 juta, kemudian PPN-nya. Kenapa 3 juta di sini? Karena 10% dikali 30 juta. Maka hutang usahanya dikredit sebesar total dari 30 ditambah 3 juta. Sama dengan 33 juta. Kemudian dalam sistem perpetual hampir sama dengan tadi, tapi perbedaannya di persediaan barang dagang di debit sebesar 30 juta, PPN-nya 3 juta, hutang usaha maka 33 juta. Yang kedua, pada tanggal 3 Januari menjual barang dagang kredit kepada PT Money sebesar 45 juta, PPN-nya 10% dengan syarat 6/10 N/EOM. Harga pokok penjualannya itu sebesar 35 juta. Dalam sistem periodik kita buat jurnalnya. Yang pertama ada piutang usaha di debit, kemudian penjualan di kredit dan hutang pajak penjualan di kredit. Kenapa sih ini 4.500.000? Itu dari 10% 45 juta. Sedangkan sistem perpetualnya berbeda dengan sistem periodik. Di sini terdapat harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Nah, perbedaannya dalam saya sebutkan terlebih dahulu. Piutang usaha di debit sebesar 49.500.000, sedangkan penjualan di kredit 45 juta dan hutang pajak penjualan di kredit 45 juta. Kemudian ditambahkan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kan di sini tertera 35 juta. Maka persediaan harga pokok penjualan 35 juta, sedangkan persediaan barang dagang di kredit sebesar 35 juta. Yang ketiga ada tanggal 8 Januari mereka menerima pembelian dari PT Money. Jadi kan transaksi tanggal 3 Januari kan PT Money. Kemudian pada tanggal 8 Januari mereka menerima pembelian barang dari PT Money. Pada tanggal 3 Januari senilai 3.870 karena kondisi barang rusak. Dalam sistem periodik di sini terdapat retur pot dan potongan harga. 3.870.000 di debit, kemudian harga hutang pajak penjualan itu 387.000 di debit karena 10% kali 3.870. Kemudian piutang usaha di total dari ini dengan ini maka 4.257.000. Kemudian sistem perpetual ada retur dan potongan harga di debit, kemudian hutang pajak penjualan di debit, dan piutang usaha di kredit. Nah, di sini terdapat perbedaan HPP dan persediaan barang dagang. Dari mana sih ini perhitungannya? 30 juta dari itu dibagi 45 juta
45 juta kali 100. Oh, salah, mohon maaf. Di sini tadi salah penulisan, harusnya 30 juta. Nah, di sini 30 juta dibagi 45 juta, maka hasilnya kemudian dikali 100%, terus kemudian kali 5 juta. 5 juta itu dari mana? Dari pengurangan hasil itu. Kemudian pada transaksi keempat pada tanggal 7 Januari membeli barang dagang kredit dari PT Popi sebesar 35 juta, PPN-nya 10%, rabat 15%, FOB destination beban angkut sebesar 250.000 dibayar oleh PT Maju. Sistem periodik, pembelian di debit sebesar 29.750.000 karena 35 juta dikurangi 15% kali 35 juta. Dan PPN-nya 10% dari 29.750.000. Maka kasnya sebesar 32.725.000. Kemudian ada sistem perpetual. Di debit persediaan barang dagang 29.750.000 dan PPN di debit sebesar 29.075.000 dan kas di kredit sebesar 32.775.000. Kemudian tanggal 9 Januari membayar hutang kepada PT Alkadiri. Hutang usaha sebesar 33 juta. Kasnya ini dari mana? 33 juta dikurangi 31.500.000. Dan potongannya pembelian itu 5%. Maka 5% kali 30 juta maka hasilnya 1.500.000. Maka hutang usahanya 33 juta. Kemudian sistem perpetual, hutang usaha 33 juta di debit dan kas dan persediaan barang dagang di kredit. Kemudian 13 Januari menerima pelunasan piutang dari PT Monis besar PT Monis dalam sistem periodik, kas di debit sebesar 42.776.000. Kemudian di debit juga potongan penjualan. Dari mana perhitungan ini? Dari 45 juta dikurangi 3.870.000 kali 6%, hasilnya sekian. Kemudian piutang usaha itu dari 49.500 dikurangi 4.257.000 dari hasil sebelum transaksi sebelumnya. Kemudian ada kas debit 42.776.000 dan potongan penjualan di debit sebesar 2.467.800. Kemudian di kredit piutang usaha 45.243.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.